Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wek-wek untuk semua peternak bebek, khususnya peternak bebek petelur dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman peternak yang berbahagia, kali ini kita akan berbagi pengalaman apa saja langkah-langkah yang diperlukan bagi para pemula yang ingin beternak bebek petelur agar menjadi peternak bebek yang tahan banting. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan rokoknya. Carilah posisi yang nyaman, rilekskan pikiran sejenak, karena sudah seharian kecapekan mencari nafkah dan mencari peluang usaha yang cocok sesuai dengan kebutuhan dan menguntungkan. Tonton video kami sampai selesai dan jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham. Teman-teman pemula, untuk menjadi peternak bebek ada beberapa langkah yang wajib alias tidak boleh ditinggalkan agar usaha kita tidak mati di tengah jalan. Langkah yang pertama adalah modal. Modal di sini menjadi penting bagi orang yang kepingin usaha. Apalagi usaha beternak bebek membutuhkan modal yang tidak sedikit. Karena adanya modal, kita bisa menyiapkan lahan, pembuatan kandang, pembelian bibit, terutama persiapan pakan. Karena bebek petelur ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan baru bisa bertelur dengan stabil. Jadi dalam waktu 1 bulan itu, bebek hanya makan saja. Belum ada telur yang bisa dijual. Kalaupun ada, belum cukup buat beli pakan. Jadi, biaya pakan selama 1 bulan itu juga harus dipersiapkan. Saya yakin banyak orang yang hanya bisa berekspektasi tapi gagal terwujud karena tidak adanya modal. Contohnya begini, saya punya angan-angan, seandainya nanti saya punya kandang, saya akan buat model begini, model begitu. Nanti kalau aku punya bebek banyak, bebekku akan aku buatkan kandang sistem kering agar tidak bau. Lah, angan-angan semacam ini sudah bagus, namun akan berhenti di tempat apabila tidak didukung dengan adanya modal. Maka dari itu, kalau menurut saya, modal menjadi peranan yang sangat penting. Adapun modal sendiri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri ini maksudnya uang pribadi, bukan dari orang lain atau pinjaman. Uang pribadi bisa berasal dari tabungan atau warisan. Yang kedua, modal pinjaman. Bagi yang punya modal terbatas, tidak usah berkecil hati. Karena sekarang ini modal bisa dipinjam dari teman terdekat yang uangnya tidak terpakai. Atau bisa juga pinjam ke bank dengan jaminan yang bermacam-macam, bisa sertifikat, BPKB,
atau lain-lain sesuai kebutuhan. Itu yang pertama, pentingnya modal. Setelah langkah pertama selesai, berlanjut ke langkah yang kedua, yaitu kandang. Untuk pembuatan kandang sendiri, pilihlah lokasi yang strategis dan jauh dari perkampungan. Strategis di sini meliputi akses jalan yang memadai agar kita tidak kesulitan ketika menuju ke kandang, terutama mengangkat pakan setiap hari. Kemudian kebutuhan air juga sangat penting, karena bebek ini termasuk hewan penyuka air. Jadi jangan sampai ketika kandang sudah selesai dibuat, ternyata kebutuhan air tidak tercukupi. Ini nanti bisa jadi masalah. Yang selanjutnya, pemilihan lokasi kandang. Pilihlah lokasi yang jauh dari pemukiman. Ya, minimal 500 meteran dari pemukiman. Kenapa kok saya sarankan jauh dari pemukiman? Karena biar tidak mengganggu kenyamanan warga. Banyak terjadi kasus peternak didemo oleh warga karena tidak memperhatikan lokasi kandang ini. Setelah kandang jadi, ternyata lokasinya ini berdampingan dengan warga, sehingga warga merasa terganggu dengan bau kotoran bebek. Akhirnya peternak bebek juga yang kena imbasnya. Kandang jadi, tapi tidak bisa difungsikan. Kotoran bebek ini memang baunya luar biasa. Tenang saja, meskipun kotorannya bau, tapi uangnya tetap wangi. Hehehe. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu pemilihan bibit. Pemilihan bibit juga tidak kalah penting, karena bibit yang unggul akan berpengaruh dengan keberlangsungan dan kekuatan bebek dalam bertelur, sehingga bebek nanti bisa bertelur lama. Perlu diketahui bahwasanya indukan yang unggul nanti bisa kuat bertelur minimal 1 tahun, 1,5 tahun, paling lama bisa juga sampai 2 tahun, tergantung perawatan. Maka dari itu, jangan sampai salah pilih indukan, karena indukan bebek yang benar-benar siap bertelur minimal berusia 4 bulan. Jangan sampai kurang, karena bebek yang terlalu muda atau usia kurang dari 4 bulan, jika dipaksa untuk bertelur, nanti bertelurnya tidak bisa maksimal dan bebek ini bisa rusak, sehingga sebelum waktunya afkir, bebek ini sudah tidak mau bertelur lagi. Kalau seperti ini, peternak bisa rugi. Tapi kalau usianya lebih dari 4 bulan tidak apa-apa. Itu semakin baik, asalkan tidak lebih dari 1 tahun. Hehehe. Kemudian langkah yang keempat, yaitu persiapan pakan. Bebek merupakan salah satu hewan yang membutuhkan pakan yang banyak sekali. Istilah Jawanya geragas. Maka dari itu, sebelum kita beternak bebek, usahakan punya stok pakan melimpah, alias langganan atau penjual pakan yang tetap. Jadi, ketika pakan sudah mau habis, kita tidak kesulitan mencari pakan. Tinggal telepon penjual pakan, pakan bakal dikirim ke lokasi. Untungnya,
kalau kita punya langgan penjual pakan tetap, kita bisa hutang dulu kalau belum ada duit, tapi tetap bayar. Karena di dunia ini tidak ada yang gratis. Yang gratis hanya komen, like, dan subscribe kawan-kawan. Hehehe. Atau mungkin teman-teman punya alternatif pakan yang mudah dibuat dan harga yang lebih terjangkau, bisa di-share di kolom komentar. Karena saat ini pakan katul atau dedak harganya meroket tinggi tak terbatas. Tingginya permintaan pakan tidak diimbangi dengan adanya stok pakan. Makanya harganya melambung. Kemudian langkah yang kelima yaitu pemasaran. Orang usaha itu mudah. Yang sulit itu di pemasaran. Saya sering dengar kata-kata tersebut dari para warga. Kalau dipikir-pikir, memang ada benarnya juga. Dan ini termasuk salah satu faktor yang menyebabkan orang menjadi ragu untuk membuka usaha. Banyak orang punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Banyak orang punya kemampuan untuk membuka lapangan usaha. Tapi tidak semua orang bisa memasarkan apa yang diciptakan. Dan tidak semua orang bisa memasarkan hasil usahanya. Maka dari itu, untuk pemasaran kita harus benar-benar pandai mencari peluang. Jadi, apabila kita tidak bisa mencari pasar sendiri, kita bisa bekerja sama dengan orang yang ahli di bidang pemasaran, alias bakul atau pedagang. Agar ketika stok telur melimpah, kita tidak pusing-pusing mau dikemanakan telur sebanyak itu. Karena bebek ini bertelurnya setiap hari, otomatis dengan bertelur setiap hari, maka semakin hari semakin banyak pula telur-telurnya. Apabila kita tidak bisa memasarkan, nanti akan jadi masalah besar. Telur menumpuk tidak terjual, sehingga tidak ada uang yang dihasilkan, dan pembelian pakan jadi terhambat. Keuntungan usaha peternak bebek petelur ini ya dari penjualan atau pemasaran telur. Untung ruginya peternak ya dari penjualan telur ini. Kalau pakan murah, harga telur tinggi, otomatis keuntungan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Apabila harga pakan tinggi, tidak diimbangi harga telur yang tinggi, maka ini tidak stabil. Bisa-bisa kita akan mengalami kerugian. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar mencari pasar agar harga pakan ini stabil dan harga telur bisa naik terus, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang melimpah. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu niat dan keinginan. Bagi peternak pemula, apabila modal, kandang, pemilihan bibit, persiapan pakan dan pemasaran sudah tercukupi, langkah terakhir yang paling penting yaitu niat dan keinginan. Orang ingin usaha harus punya niat dan keinginan yang kuat agar usaha bisa terwujud. Jangan sampai kalah sebelum berperang. Punya modal tapi tidak mau usaha atau mager, ya diam di tempat.
punya modal tapi takut untuk usaha, atau takut rugi jika modalnya dibuat usaha. Cara berpikir seperti ini yang akan membuat orang tidak akan berkembang. Maka dari itu, para pelaku usaha pemula niatnya harus benar-benar ditata agar tujuan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita benar-benar terjun ke dunia usaha peternakan, alangkah baiknya kita training dulu atau belajar dulu sama orang-orang yang benar-benar sudah berpengalaman dalam dunia usaha peternakan. Agar ketika kita membuka usaha sendiri, kita benar-benar sudah menguasai langkah-langkah apa saja yang memang diperlukan sebagai pemula. Sehingga ketika usaha kita sudah terwujud, usaha kita ini bukan usaha asal-asalan. Usaha kita bisa bertahan dalam segala cuaca dan medan. Saya rasa cukup sekian berbagi pengalaman untuk pemula peternak bebek petelur kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Bagikan pula kepada teman-teman pemula lainnya agar bisa sama-sama belajar. Salam wek-wek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.